Halo sahabat edukasi, salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait kenapa kurikulum berubah. Perkenalkan, nama saya Iketut Wisana Arianto. Sebelum itu, mari kita simak penjelasan apa sih itu kurikulum. Jadi kurikulum adalah suatu rencana yang sengaja disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar yang ada di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Lalu, untuk apa kurikulum itu dibuat? Yang pertama, sebagai acuan bagi penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai acuan bagi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, mari kita simak bersama-sama seperti apa perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Mulai dari kurikulum tahun 1975 yang menekankan pada materi pelajaran dan hafalan. Selanjutnya di kurikulum 1994 memberikan ruang untuk muatan lokal dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya di tahun 2004 dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang menekankan pada capaian kompetensi siswa. Kemudian di tahun 2013, kurikulum 2013 lebih fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan berpikir kritis. Nah, yang baru-baru ini namanya kurikulum Merdeka tahun 2022 memberikan keleluasaan pada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Lalu, kenapa kurikulum berubah? Yang pertama, itu untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Kemudian yang kedua, kurikulum perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan sosial budaya di masyarakat. Yang ketiga, mencetak lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Lalu yang keempat, menyelenggarakan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Nah, terkait dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ini mari kita review kembali pendapat Ki Hajar Dewantara yang merumuskan Pancadharma Pendidikan. Jadi yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara membimbing anak sesuai kodrat alam dan budayanya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan anak untuk hidup di masa depan. Yang ketiga, mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang keempat, mempersiapkan anak untuk menjadi manusia yang merdeka. Dan yang kelima, mempersiapkan anak untuk menjadi manusia yang berbudaya. Intinya, pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan belajar individu peserta didik itu wajib ditingkatkan dalam dunia pendidikan agar anak mencapai kemerdekaannya. Lalu, mari kita bahas sedikit tentang membimbing anak sesuai kodrat alam dan budayanya. Pada saat ini, ketika kecanggihan zaman dan teknologi, kita tidak dapat pungkiri bahwa dunia anak itu sangat dekat dengan ala-ala teknologi. Jadi sudah sewajarnya pendidikan diarahkan menuju atau menggunakan media-media yang berbasis kekinian, sehingga peserta didik itu akan merasakan bahwa mengikuti pelajaran sesuai pada zamannya atau kodrat alam saat ini. Kemudian juga terkait dengan budayanya. Budaya saat ini dengan kecanggihan teknologi dan di dalamnya ada media sosial, jadi itu bisa menjadi salah satu media yang membimbing anak
untuk dapat mencapai kemerdekaan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian terkait dengan mempersiapkan anak untuk menjadi manusia yang merdeka, setiap anak itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Mereka berhak untuk menjadi manusia yang merdeka, untuk mengembangkan keterampilan yang mereka miliki tanpa harus terintimidasi oleh karakter atau arahan dan bahkan seperti pengkultusan dari para pendidik. Jadi para pendidik di sini dibutuhkan keterampilannya untuk bisa menyukseskan kodrat dari anak atau peserta didik itu, sehingga mereka akan menjadi manusia yang merdeka. Mereka akan bisa meraih cita-cita sesuai dengan kodrat mereka. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini terkait dengan kenapa kurikulum berubah. Mohon maaf bila ada salah kata. Kemudian saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.